Kota Dwaraka yang megah, namun malam ini hawa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin laut membawa desir yang berbeda, bukan lagi semilir yang mendamaikan, melainkan bisikan kesedihan dan keresahan di sekeliling kota emas itu. Di dalam istana, Krishna berbaring di samping permaisurinya, Rukmini. Namun jiwanya terasa sangat gelisah. Di balik kelopak mata yang terpejam, ia terus mendengar suara lirih yang terus memanggilnya, panggilan yang telah lama hilang. Kana. Tiba-tiba suara kereta kuda terdengar di luar istana. Seorang utusan dari Vrindavan datang. Wajahnya yang kuyu, langkahnya yang terburu-buru, sudah menceritakan segalanya, betapa buruk pesan yang akan dia bawa, bahkan sebelum kata-kata keluar dari bibirnya. Utusan itu membawa berita yang akan menghancurkan hati Govinda, bahwa Radha sedang dalam kondisi yang sangat lemah dan rapuh, dan keinginannya yang terakhir adalah untuk melihat Krishna sekali lagi. Namun ia berpesan, Krishna tidak boleh melihatnya dalam keadaan seperti ini. Dia hanya ingin Krishna mengingatnya saat dia menari dan bahagia. Krishna harus menemuinya dari balik tirai. Mendengar pesan itu, hati Krishna hancur, bukan hancur oleh berita itu sendiri, melainkan oleh beban kerinduan yang tak terlukiskan. Rukmini yang menyaksikan semua ini, namun ia selalu mencoba tetap tabah. Tanpa perlu kata, ia memahami. Ia hanya melihat suaminya bangkit, mengambil serulingnya. Seruling itu bukan lagi sekadar alat musik, melainkan sebuah jiwa yang menunggu untuk kembali pulang. Rukmini menyaksikan Krishna melangkah menjauh, kembali ke jalan berdebu yang membawanya ke masa lalu. Perjalanan kembali ke desa itu adalah sebuah siksaan. Jalanan yang dulu ia lewati dengan tawa riang, kini terasa begitu sunyi dan berat. Setiap putaran kereta kuda Krishna mengangkat debu desa, dan setiap butiran debu adalah sebuah kenangan. Kenangan dari senyum Radha, tarian Radha, dan mata Radha yang dipenuhi bintang. Semuanya berkelebat cepat, menampar hati yang telah lama mencoba ia sembunyikan. Kini, ia bukan lagi seorang raja, ia hanyalah seorang kekasih yang terlambat untuk pulang. Seorang jiwa yang merindukan belahan jiwanya. Tak ada lagi tawa riang para gembala, tiada lagi terdengar kemarahan Ibu Yashoda. Desa itu menyambutnya dengan keheningan yang memilukan. Ia melangkah ke sebuah pondok sederhana, dan di sana seorang gadis menyambutnya. Gadis itu, dengan mata yang dipenuhi duka dan hormat, menyampaikan pesan terakhir Radha. Ia berbisik, Krishna, Radha telah lama menantimu. Dia ingin kau mengingatnya saat dia menari. Ingatlah dia dalam kebahagiaan. Temuilah dia dari balik tirai ini. Hati Krishna kembali hancur, kini bukan hanya oleh berita, melainkan oleh kebesaran cinta yang meminta perpisahan semulia itu.
Di sudut ruangan, sebuah tirai tipis memisahkan dua jiwa yang paling terhubung di alam semesta. Radha terbaring di baliknya. Napasnya tersengal-sengal, namun bibirnya dengan susah payah memanggil satu nama yang paling berharga. Hati Krishna kian hancur. Ia mengerti, ini adalah isyarat untuk mengakhiri perpisahan yang panjang, sebuah pengorbanan agar kenangan cinta tetap abadi dalam keindahannya. Sambil menahan air mata, ia mengangkat serulingnya. Ia meniupkan sebuah melodi, bukan lagi nyanyian cinta yang riang, melainkan senandung perpisahan yang begitu menyayat hati, penuh kerinduan dan pengorbanan. Di luar pondok, penduduk desa menyaksikan semua ini. Mereka melihat bagaimana keagungan seorang dewa dan kesucian cinta seorang manusia menyatu dalam momen paling tragis yang pernah ada. Dan seiring dengan nada terakhir seruling, Radha menghembuskan napas terakhirnya. Dengan hati yang hancur, Krishna meninggalkan tempat itu, menuju ke heningan hutan. Ia mematahkan serulingnya, sebuah bansuri yang menjadi saksi dalam keheningan, seolah menolak untuk mengeluarkan melodi lain setelah kepergian Radha. Radha, Radha. Krishna bersandar di bawah sebuah pohon, dan untuk pertama kalinya ia menangis. Ia menangis tanpa suara, terus memanggil nama Radha, mengembalikan semua rasa sakit yang selama ini ia tahan. Pada saat itu seorang pemburu datang. Ia melihat bayangan di bawah pohon, mengira itu seekor rusa. Ia melepaskan anak panahnya. Namun panah itu tidak mengenai rusa, melainkan menembus kaki Krishna. Sang pemburu terkejut, penyesalan memenuhi hatinya, tetapi sudah terlambat. Seiring dengan peristiwa itu, langit di Dwaraka berubah. Awan tebal dan hitam berarak, badai datang, dan ombak besar yang seperti raksasa marah menggulung seluruh kota. Rakyat Dwaraka diliputi kepanikan. Kota yang dibangun dengan megah itu tenggelam, seolah semesta itu sendiri menangisi kehilangan yang telah terjadi. Sebuah pengorbanan yang menandai akhir dari sebuah era. Demikianlah kisah ini, sampai saat ini dituturkan sepanjang generasi, karena begitu banyak makna yang diajarkan.
Radha membiarkan Krishna pergi ke Mathura, bukan karena ia tidak ingin bersamanya, tetapi karena cintanya begitu suci hingga ia rela melepaskannya demi kebaikan yang lebih besar. Alasan dibalik keputusannya, pengorbanan adalah wujud cinta tertinggi. Radha memahami bahwa takdir Krishna adalah untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan. Menahannya akan menjadi sebuah tindakan egois, memenjarakan keagungan ilahinya demi kebahagiaan pribadinya. Radha memilih untuk menanggung rasa sakit dari perpisahan karena ia tahu bahwa pengorbanan itu adalah bukti dari cinta yang tak bersyarat. Ia memahami takdir ilahi. Radha sadar bahwa peran Krishna di Vrindavan sebagai kekasih adalah bagian dari perjalanannya. Ia adalah seorang dewa dan tugasnya di muka bumi lebih besar dari sekadar tinggal bersamanya. Radha memilih untuk menjadi air yang mengalirkan takdirnya, bukan bendungan yang memenjarakan kebebasan Krishna. Cinta mereka melampaui batas fisik. Radha tahu bahwa kehadiran fisik bukanlah tolok ukur cinta mereka. Ia percaya bahwa meskipun mereka terpisah secara raga, jiwa mereka akan tetap satu. Dengan melepaskan, ia membuktikan bahwa cinta mereka tidak rapuh dan tidak membutuhkan ikatan duniawi untuk tetap abadi.